Lihat nggak share screen-nya ya? Terlihat, Pak. Lihat ya. Kesulitan nggak mempraktekkan ini? Lumayan, Pak. Lumayan, tapi jalan nggak ini? Ada yang jalan. Nah, ya jalan yang mana? Oh, Kalau yang contoh bahasa C-nya itu kan tinggal ketik, ya kan, berarti nggak masalah ya kan. Yang prosedur array itu loh, kan saya kasih file .c itu ya. Nah itu kan tinggal ketik saja. Nah tapi yang tambahnya kan ini ya, tambahnya notasi ini diterjemahkan. Kalau tukar itu kemarin sudah dipraktekkan ya. Nah yang belum itu besort ya, sortir ini. Ya mungkin nanti saya bahas di minggu depan ya di praktek. Gitu ya. Oh ya untuk praktek itu tugasnya belum sempat saya nilai ya karena saya berhalangan minggu ini ya. Jadi rencana minggu depan saya nilai. Nah, sebenarnya saya mau sudah menjelaskan ini ya, menjelaskan notasi algoritmik untuk cari data, dan kalau bubble sort mungkin belum saya jelaskan ya. Ini sebenarnya porsinya di algoritma. Jadi nanti kan ada mata kuliah dasar pemrograman ada sendiri, algoritma ada sendiri, struktur data ada sendiri gitu ya. Yang biasanya berkaitan dengan bahasa C. Ada juga strategi algoritma. Nah, kalau yang dasar pemrograman, nah ini sebenarnya cukup mengenal, bisa atau menguasai pembuatan prosedur dan fungsi gitu ya, dan pemanggilannya. Nah kalau ini penerapannya, contoh penerapannya pada sortir gitu ya, jadi membuat fungsi sortir data yang ada di dalam array gitu ya. Nah, jadi nanti logikanya ini mungkin kalau dibahas ya agak panjang gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang program array ini sebelum lanjut ke materi berikutnya. Ya, materi berikutnya rencana saya mau menerangkan array, tapi isinya bukan integer. Ya, isinya apa? Tipe bentukan, ya, atau record. Nah, kalau data ini kan isinya angka ya, 1, 2, 3, 9, 100. Nah, kalau yang array tipe bentukan isinya record, misalkan array list mahasiswa. Jadi di situ ada NIM, nama, IPK. Ya. Nanti ada lagi yang kedua NIM, nama, IPK, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau kemarin kita juga sudah pernah bahas itu, gitu, ya. Tapi bukan dalam bentuk array. Mana ya? Tipe bentukan dulu itu ya. Nah ini array record. Nggak ada ini ya. Nggak ada notasinya ya. Oh ini dia. Oh. Udah dapat lagi.
Aku lupa taruh di mana. Kayaknya ini ya. Ini ya, untuk contoh programnya kemarin. Ini nggak kelihatan ya? Yang kelihatan hanya Notepad++ kelihatan ya ini ya? Notepad++ ya kelihatan, Pak. Oke, saya pakai Notepad++. Ini sebenarnya saya mau praktekkan ke kode blok, tapi kebetulan Windows saya barusan saya install. Nah, terus kode bloknya download yang terbaru malah belum jalan ya, harus disetting. Ya, ini saya hanya buat notasi algoritmik aja ini. Jadi kalau kita punya program array record, kemarin array integer ya, array record. Nah, jadi nanti kita juga akan membuat tipe. Masih ingat cara membuat tipe bagaimana? Tipe tag nah, kemarin gini ya, nama PK fill. Nah, ini membuat tipe, ingat ya. Nah, sekarang kita membuat array. Kalau array, bagaimana mendefinisikan array? Misalkan namanya list ya, atau array aja lah. ARR, MAS, array mahasiswa, atau array record lah. Array record. Ya. Record. Nah, ini ya. Kita mendefinisikan variabel array record berupa array sampai 100 isinya, yang isinya bertipe rect. Ya, rect itu ini tadi ya, nama IPK. Nah, kita punya variabel ini ya, array record. Ini harusnya di kamus. Jadi kita punya sama seperti ini, n integer untuk menangkap jumlah elemen yang diisikan di dalam array itu ya. Nah, kemudian kita panggil isi data. Ya. Kemarin punya ya, isi data ya. Isi data, berarti kita bikin dulu isi data. Ya, ada yang bertanya kenapa, Mas Muhammad Zulfikar? Kepencet atau mau bertanya? Prosedur isi data, variabelnya apa ya kemarin? X apa data ya? Oh,
panggilannya, tapi Mbak Sasa tuh nggak panggil Bapak Soekarno. Oh, tahu apa? X. Oh, Mbak Sasa tuh Mbak Sasa yang mana? Oke. 1 sampai 100 of rec sama itu ya, sama dengan tipe definisi ini di atas. Jadi parameternya adalah X bertipe array record. Kemudian ada CML yang atau N ya kemarin ya, yang menangkap berapa data itu diisikan. Dan N prosedur. Dulu ya. Oke. Record. Nah, kemarin juga ada kamus. Ya, ini ada ini ya, menanyakan mana isi data ya seperti ini ya. Ini daripada nulis ada apa lah lagi. Ini bertipe apa tadi out. Ini bertipe out. Ya. Kamusnya lagi gitu ya. Bertipe bertanya well lagi jadi jika lagi diisi Y maka dia bertanya lagi ya. Mengulang ya. Ini menanyakan lagi ya. Nah, terus di sini juga menanyakan apa? Array yang pertama. Jadi butuh variabel I bertipe integer untuk mengawali indeks ya, indeksnya mulai dari 0 ya, lagi diberi harga Y. Nah, ini ya. Nah, input yang diinput apa? X yang ke I titik nim. Nah, berarti ini menanyakan ada yang masuk. X I yang ke apa? X yang ke I nim gitu ya. Kalau mau menanyakan nama X I nama ya. X I apa? IPK. Nah, ini input. Jadi menanyakan NIM, nama, dan IPK karena format datanya, struktur datanya seperti ini. Rek itu tipe rek itu terdiri dari NIM, nama, IPK. Kemudian array rek itu bertipe array of record. Array isinya record. Nah, berarti kita akan melewatkan variabel ini ya. Ketik variabel array ini kita lewatkan, kemudian kita nanti akan tangkap berapa data itu dimasukkan ya. Nah, sehingga nanti kalau ini kan di counter ya setelah diisi, nah ini dilakukan counter di plus nya awalnya 0, kemudian input lagi dia naik jadi 1. Nah, I yang ke 1 sekarang, X yang ke 1.
Yang pertama kan X yang ke 0, ini X yang ke 1, ini nama IPK. Nanti I++ nambah lagi X yang kedua, ya X yang kedua isinya apa, gitu ya. Nah, jadi untuk X, nah, I berharga 0 awalnya ya, yang ditanyakan adalah X yang ke 0 titik 5, gitu ya. Terus menanyakan lagi sama ya. Kalau dijawab lagi tadi menuju ke 1, I-nya jadi 1 ya, karena ada counter ini kan I++ jadi 1 karena jadi 1. Jadi dia menanyakan lagi X yang ke 1 ya, dan seterusnya. Kalau usernya ngisi 10 kali ya berarti ada 10 data mahasiswa di dalam array record ini, gitu ya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, oke ya. Nah ini baru masukkan isi data. Terus kalau mau mencetak, hari ini harus diperkenalkan ya. Jadi diperkenalkan di sini. Panggil ini ya, isi data. Nah, ketika kita memanggil isi data arr-rec.jml, maka arr-rec ini akan terisi dengan data yang sudah dimasukkan tadi. JML akan terisi dengan, kalau usernya ngisi 10 kali ya JML-nya 10. Nah, sekarang kita buat prosedur untuk cetak-cetak print itu ya, print data. Nah, parameternya apa? Ya sama ini ya. Sama. Cuman ini tipenya kalau print itu bukan sebagai output, tapi sebagai inputan. Kalau sebagai inputan nggak perlu ditulis, nggak apa-apa, defaultnya itu. Jadi di sini ada kamus juga, ada algoritma, kamusnya mungkin membaca ini mengulang for I sama dengan 0 to n ya, n itu jumlah datanya, n-1 karena mulainya dari 0. Kalau datanya ada 5 berarti kan indeksnya ke 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4 ya, makanya n-nya perlu dikurangi 1. Tapi kalau translasi ke bahasa C ya for I 0, kalau translasi ke C kan kayak gini, for I sama dengan 0, I kurang dari N, nah gitu ya. Itu kalau translasi ke C-nya. Pokoknya seperti ini ya translasi. Nah, kemudian dia mencetak X yang ke I titik nim. Nama, kemudian IPK. Nah, ini adalah contoh T dengan isi berupa tipe bentukan, ya tipe record. Ini dipanggil data array record. Nah, sehingga nanti akan
cetak semua isi rekod mahasiswa. Kalau tadi diisi data diisi 10 kali, yang tercetak sebanyak 10 kali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau belum jelas bisa ditanyakan. Mungkin lebih jelasnya kalau ini sih ini ya, ditranslasi ya, diterjemahkan ke bahasa Asia. Kalian coba terjemahkan. Oke, ini untuk record ya. Dan ini kita bisa juga mencari berapa IPK. Nanti kalian bisa terapkan ini ya, kalau sudah punya sortir, sudah punya cari data, sudah punya apalagi untuk kan kaitannya dengan itu ya. Nah, itu ya, pencarian. Cari data siapa yang IPK-nya tertinggi. Nah, itu kira-kira bagaimana? Siapa yang IPK-nya tertinggi? Ya, berarti kita bisa terapkan yang ini. Nah, cari dengan indeks ini ya. Langsung cari data dengan indeks. Ini tak perlu saya tulis, saya copy aja ya. Saya beri nama cari IDX, cari indeks ya. Dengan parameternya harusnya ini X, bukan integer tapi ya, recordnya. Terus cari, ini bukan pencarian, maaf ya, bukan pencarian tetapi mencari nilai tertinggi, IPK tertinggi. Oh, mungkin namanya ini ya, max IPK aja lah ya. Max IPK. Oke. Oke, jadi di sini kita prinsipnya juga pencarian. Jadi prinsipnya di dalam array. Oh, ini nggak terlihat ya. Saya buka pen, kelihatan nggak? Tidak, Pak. Tidak ya. Ini sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Oke. Misalkan kita punya array, indeks yang ke-0, isinya ini garis saja ya.
Ya, nah, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, ada NIM, nama, PK, NIM, nama, PK. Dan isinya kan daftar mahasiswa ya, rekod mahasiswa. Misalkan A11 berapa gitu ya. 01 misalkan ya. Namanya misalkan ya. 3,56. Terus A11 04 misalkan, nggak urut misalkan. Namanya. Ya, dan seterusnya itu ya. Ini contoh gambaran struktur data kita tadi. Kita membuat array yang isinya record. Ya. Array indeks pertama isinya si Budi. Kemudian indeks yang ke-1, indeks 0 isinya si Budi, indeks 1 Agus, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari IPK tertinggi, begitu ya. Berarti kita harus menentukan dulu variabel yang namanya max yang kita set dengan 0, gitu ya. Nah, jadi kita perlu variabel max. Berarti itu apa ini? Kalau IPK integer atau real? Real ya. Kemudian max set harganya 0 dulu gitu ya. Nah, nanti setiap IPK dari rekod yang pertama, kedua, ketiga, itu nanti akan dibandingkan dengan max. Nah, berarti nanti ini bukan cari, tapi X yang ke I titik IPK, gitu ya. X yang ke I titik IPK, jika dia lebih dari max, ya, 3,5, jika lebih dari max-nya kan 0 ya. Jika lebih dari 0, maka yang terjadi apa? Max-nya adalah X yang ke I PK. Nah, sudah ketangkap ini ya, yang tertinggi. Gitu ya. Nah, dan ini bukan break ya. Ini kan untuk pencarian, tapi ini untuk mencari nilai maksimal agak beda dengan pencarian ya. Nah, jadi nilai tertingginya nanti akan dibandingkan lagi dengan ini untuk I yang ke-0. I yang ke-0 dengan Budi, max-nya isinya 3,56. Terus elemen yang berikutnya adalah ke-1. Max-nya tadi 3,56 dibandingkan dengan ini, lebih besar atau tidak? Nah, ini lebih besar dari max. Jawabannya betul nggak? 2,56 lebih besar dari
3,56. Betul nggak? Enggak kan? Karena enggak dia lompat, ya dia lanjut lagi. Nah, begitu ya. Nanti kalau ketemu yang lebih besar lagi, nah max-nya itu yang dipakai. Nah, ini selain menangkap max, juga menangkap IDX. IDX itu apa? Indeksnya. Oh, tadi indeksnya disimpan yang paling tinggi si Budi toh, indeksnya 0. Nah, ini disimpan di variabel IDX. Ya, di variabel IDX. Sehingga nanti ketika dikembalikan, ya, maka yang dikembalikan adalah IDX-nya. Oh, yang paling besar 2 misalkan, nanti ditangkap ini ya IDX-nya. Nah, gitu. Sampai di sini paham? Pokoknya nggak ada yang jawab nih. Ya mungkin perlu dicoba ya, perlu dicoba nanti. Nah, jadi ini kan algoritma ya, notasi algoritma dibuktikan dengan cara ditranslasi. Gitu ya. Nah terus pemakaiannya begini, kita butuh IDX itu bertipe integer ya. Nah, IDX digunakan untuk menangkap fungsi max IPK dengan parameter record dan jumlah ya. Nah IDX itu apa? Indeksnya ya. Nanti indeksnya awalnya di set aja harga min 1 ya, kita kasih kondisi lagi if IDX sama dengan min 1, kalau min 1 tip yang terbesar tidak ada, nggak usah ya, nggak usah pakai ini ya. Jadi anggap saja indeksnya itu 0 itu aja lah ya. Jadi nggak usah pakai kondisi, langsung aja. Bahwa IPK terbesar adalah ARR crack yang ke IDX titik NIM ya, jadi disebutkan NIM-nya, nama dan IPK-nya. Nah, ini ya. Ini logika sederhana ya dari prosedur fungsi yang di dalamnya mencari nilai maksimum. Nah, tapi kalau yang kemarin-kemarin kalian mencari nilai maksimumnya di array integer ya. Tapi ini yang dicari bukan array integer tapi array record. Nah, itu ya. Nah, kita cukup mencarinya yang elemen atau yang field atau kolom IPK. Nah, maka kita nyarinya di X yang ke I IPK. Ini ya, X yang ke I IPK dibandingkan dengan max. Jadi kalau XI IPK-nya lebih besar, maka max-nya diisi XI IPK itu. Oke, sampai di sini paham? Paham, Mbak. Ya, bagus. Oke, untuk latihan coba cari rata-rata IPK.
Nah, bagaimana? Mencari rata-rata IPK dari data yang dimasukkan. Jadi bikin fungsi ya, function average IPK. Nah, coba. Silakan dicoba. Yang bisa di-share screen nanti ya. Ya, katakan misalkan di sini datanya ada 3. 6 misalkan ya. Terus misalkan di sini 3,8 misalkan. Nah, rata-rata IPK-nya berapa? Berarti 3,78 tambah 2,5 tambah 3,56 dibagi 3, ya kan? Nah, coba kalian buat fungsinya sehingga nilai rata-ratanya bergantung dari data yang ada. Itu ya, latihannya ya. Buat fungsi rata-rata IPK dari data array record ini. Jadi yang dicari IPK-nya, rata-ratanya. Oke, 10 menit ya, silakan. Saya tinggal dulu 10 menit.
Bagaimana, ada yang sudah jadi? Oke, itu jadi PR ya, jadi latihan ya. Sekarang satu materi lagi, kita membuat array 2 dimensi ya. Array 2 dimensi. Kalau array yang kita bikin ini, nah ini adalah array 1 dimensi ya. Nah, sekarang kita buat array 2 dimensi, kalau yang di matematika itu matriks gitu ya. mendefinisikan matriks ya, sama misalkan kita beri nama A gitu ya, array misalkan boleh gini aja lah ya, biar ringkas ya. Ini berisi 3 atau nanti bingungnya awalnya dari 0 ya. Ini anggap saja ada 3 matriks, ada 3 elemen baris dan 4 kolom gitu ya. Kalau gambaran array 1 dimensi itu kalau di matematika skalar gitu ya. Nah, skalar itu suatu variabel yang nilainya bisa lebih dari 1 gitu ya. Nah, kalau matriks itu bentuknya nah ini ada isi-isinya kayak ini. Kalau tadi berapa? 3 kali 4 misalkan ya. Tiga baris 4 kolom. Ini matriks A terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Oh, jadi ini di sebentar, baterainya habis.
Masih diikuti ya? Nah, jadi untuk mendefinisikan suatu array 2 dimensi, yang pertama ini kita definisikan ini barisnya dulu ya. Kemudian yang ini adalah kolomnya. Jadi barisnya ada 3, nah, kolomnya ada 4. Barisnya ada 3, kolom 4. Kemudian algoritmanya kita buat program atau prosedur isi data. Isi datanya data matrik ya. Kita bikin prosedur isi data. Nah, parameternya adalah ini tadi. Ini sebenarnya bisa kita tidak usah ya. Kita buat parameter saja lah. Jadi, mungkin ini kita beri nama X apa ya, array kalau ini isinya fix ya, jadi jumlah barisnya ya, ininya 4 ya. Nah, isi data ini dia bertipe output ya, karena dia mengeluarkan nilai ya, mengeluarkan grafik ya, atau array 2 dimensi. Isi data ya. Jadi kita bisa tentukan nah, N itu untuk mengisikan baris namanya kolom, lebih tepatnya GRS KLM saja ya. Ini untuk membacanya dipakai perulangan pasti karena sudah diketahui berapa barisnya ya. For I sama dengan 0 to baris ya. Ini kita lewatkan boleh ditangkap sebagai M dan N ya. M baris, N kolom ya. Itu integer. Ini inputan ya. Nah, ini yang pertama for I sama 0 to M ya. M tentunya M-1 ya. Kalau barisnya 3 ya berarti ya 0, 1, 2 ya. Ini membaca baris. Nah, ini untuk matrik itu kita gunakan loop di dalam loop. Nah, loop yang di dalam itu adalah N, membaca kolom. Jadi kolomnya diselesaikan dulu. Nah, jadi baris yang ke-0, baris yang ke-0, baris yang ke-0 dia baca ini dulu. Kolom 1, kolom yang ke-0, kolom 1, kolom kedua, kolom 3, selesai. Habis itu menuju ke baris ke-1.
menuju ke baris kedua, gitu ya. Jadi yang luar ini adalah barisnya, membaca barisnya ini ya, 0, 1, 2. Kalau yang dalam ini membaca kolomnya ya, 0, 1, 2, 3. Jadi kalau yang 0 ini dia baca ini dulu, kalau yang 1 dia baca ini, yang 2 dia baca ini. Dia meminta masukan berupa yang ke ini jangan I ya, C ya. Yang ke I, J. Ini nanti ditampungnya ke dalam X yang ke I dan ke J, sehingga ini perlu kamus nih ya. Nah, ini notasi algoritma untuk matrik. Jadi ada yang dikirimkan. Nah, ini mengisi data matrik. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk minum kopi dulu ya. Ya, Pak. Ya, ada yang tertidur? Tidak, Pak. Tidak mungkin jawab ya. Masih malah. Tidak, Pak. Tidak, Pak, tidak. Iya, siap. Masih melek, Pak. Oke. Masih semangat ya. Oke, tadi ya yang dilewatkan A berupa data array 2 dimensi atau matrik. Dia masih berupa kosongan, tapi ketika setelah memanggil isi data, nah dia akan berisi suatu nilai. Nah, misalkan user isi 3, ada yang isi 4, ada ini 5 misalkan ya. Ini diisi 6, ini diisi 1, di 5 lagi misalkan ya. Nah, jadi untuk membaca seperti sel di dalam Excel itu ya, untuk membaca yang ujung ini namanya apa ini? Sel apa ini? A yang ke apa ini? Ini nama matriknya A, kemudian dia baris ke 0, kolom ke berapa? 0, oke, 0 ini ya. Jadi baris 0, ini baris 0, kolomnya 0. Kalau yang ini, sel ini, apa ini? Baris berapa ini? 1. Baris 1, ini? 0. Baris 0. Pak. Baris 0. Kolomnya? 1. 1. Betul ya. A, baris 0, kolom 1. Nah, kalau yang ini? Itu baris 0, kolom 2. Nah, ini kolom 3 ya. Nah, terus kalau yang ini? Itu baris 1, kolom 0. Tuh ya. Baris 1, kolom 0. Nah, kita lihat. Dan seterusnya ya. Jadi I pertama harganya 0. Ya. Jadi untuk membaca ini, pertama adalah X0, J-nya 0 ya, I-nya 0, J0. Jadi ini yang diminta masukan. Jadi diminta memasukkan ke sini, maksudnya begitu ya. Terus J-nya nambah,
J-nya nambah itu nggak lompat ke I, tapi menyelesaikan ke J dulu. J-nya jadi setelah 0 jadi berapa? 1. 1. Ya, jadi tadi sini sekarang ke sini ya. Tadi 0, sekarang sampai 1 sini aja ya. Tadinya 0, 1, 2, 3 ya. Jadi sekarang meminta lagi masukan yang ini ya, yaitu 0,1, 01 ya. Terus meminta lagi masukan ini, jadi setelah J1 kan nambah lagi jadi 2. Nah, J2 nambah lagi jadi 3. Nah, karena batasnya sampai 3 selesai. Jadi ini kalau sudah diisi, selesai. Kalau sudah diisi barisnya tadinya 0, sekarang nambah jadi 1 ya ini ya. Jadi kalau J-nya ini sudah selesai, maka dia loop kembali ke atas ini. Nah, kembali ke sini. Kalau I-nya semula 0, sekarang jadi berapa? 1. 1. Sekarang jadi 1, baris ke 1. Baris ke 1 lagi dia mulai dari kolom ke 0 lagi. Ya, J-nya 0 lagi. Jadi di sini diisikan berapa? 1, 0. Ya, yang ini 1, 0. Terus dia nanti isi lagi ini 1 berapa? 1, 1. Terus isi ini lagi 1, 2, 1, 3. Nah, selesai ini ya. Kalau selesai dia naik lagi. Kalau tadi 1 sekarang jadi 2. Jadi 2. Kan ke sini 2 ya, baris kedua kolom yang ke 0. Jadi maka ini tadi kan selesainya di 2. Terus sekarang ini 2 yang ke 0 ya. I-nya 2, J-nya 0 gitu ya. I-nya masih 2, J-nya 1. Terus itu masih 2, J-nya 2, selesai gitu ya. Kalau ini sudah selesai 3 karena dia ada 3 baris sudah selesai. Nah, ini logika dari prosedur mengisikan data matrik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Belum. Oh, oke. Kalau saya punya matrik lagi B. Nah, ya. Saya punya matrik lagi C. Nah, sama ya. Saya isi data lagi ini. Bisa nggak ini? Diulang gini. Enggak. Kalau saya sudah panggil isi data A, B ini hasilnya apa? A dan B akan terisi suatu nilai. Nah, jadi saya copy ya. Akan yang ini B. Nah, isinya kan tergantung user ya. Nah, jadi ini bisa beda ya, bisa tidak 3. Hapus, menghapus. Akan ini.
Nah, ini berarti matrik B, anggap saja dia dijalankan, dipanggil lagi, B sekarang berisi nilai. Nah, nilainya ini tadi misalkan ya, user masukkannya ini tadi. Nah, ini user masukkannya ini. Bisa kan ini? Terus kalau mau dicetak, ini kan tertatung di memori, belum kecetak ya. Berarti kita bikin prosedur print data. Ya. Dan terus ini juga harus diperkenalkan. Kamus prosedur print matrik atau print data. Intinya sama ya. Kalau isi data itu input, kalau ini output sama, dia hanya mencetak saja ya. Mencetak sehingga mencetak per baris, kolomnya diselesaikan dulu baris. Nah, jadi ini dipanggil print data matrik, matrik A dan matrik B. Nah, print datanya gini. Ya, paham ya sekarang ya? Gimana? Paham tentang matrik? Jadi mengisikan dan mencetak. Ada yang mau bertanya silakan? Ya, jangan bertanya jam berapa dulu ya. Masih belum malam. Nah, bisa nggak matrik itu dijumlahkan? Halo, bisa nggak matrik dijumlah? Bisa, Pak. Bisa. C sama dengan A. Nah, C isinya apa nanti? Matrik juga atau bukan? C juga matrik. Isinya apa? Penjumlahan dari A plus B. Yaitu 3 ditambah 1. Berapa ini? 4. Nah, kalau ini 4 ditambah 1. 5. Gitu ya. Dan seterusnya. Ini isinya adalah ini ditambah ini 6 ya. Terus ini 6 ditambah 1 7. Nah, sekarang kita coba membuat operasi atau prosedur yang menjumlahkan dua buah matrik. Nah, jadi hasilnya nanti berupa matrik ditampung di matrik C gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana? Saya copy saja ya, karena prinsipnya hampir sama ya. Ini
Ini mungkin saya bernama X. Ini ordo dan ininya sama ya. Ini saya bernama Y. Ketiga ini panjangnya. Ini Z. Nah, Z itu hasilnya ya. Jangan bingung ya. Ini hanya panjang ininya saja sih. Tapi sebenarnya ini parameternya matriks semua atau array 2 dimensi semua. Tipe inputan. Kalau ini inputan, kalau yang ini sebagai output, ya, sebagai hasil. Terus M dan N itu tadi ordonya ya, baris dan kolomnya. Nah, sekarang proses penjumlahannya bagaimana? Ya mudah saja bahwa Z yang ke I, C itu ya adalah X yang ke I, C ditambah Y yang ke I, C. Nah, itu ya. Jadi setelah prosedur add ini dipanggil, add matriks atau add saja boleh lah. Ini dia mengirimkan parameter matriks A, matriks B, dan matriks C. Nah, matriks C itu adalah matriks hasil. Nah, kalian bisa print data matriks C. Oh, kurang ya, kurang baris kolomnya. Baris kolom. Nah, print data itu nanti akan menghasilkan matriks C, hasil penambahan dari matriks A ditambah matriks B. Nah, itu ya. Nah, ini lumayan menguras energi ya. Oh, enggak juga ya. Nah, silakan dicoba, ini sederhana ya, membuat pertambahan matriks. Yang kalian kenal operasi matriks apa saja? Operasi yang bisa dilakukan untuk matriks. Inverse, Pak. Ya, betul. Ada inverse matriks. Apalagi matriks itu bisa di inverse itu dibalik, ya, dibalik, baris kolomnya dibalik gitu. Terus apalagi transpose. Oh sorry ya, kalau itu transportnya. Kalau inverse dibalik diagonalnya ya, nanti ada operasi di matematikanya ya. Kemudian ada translasi, matriks ditranslasi, ada di rotasi, ya kan? Ada di scale. Kalau scale apa? Diperbesar, gitu ya, dikalikan, ya, dikali 2, dia ukurannya membesar ya. Kemudian digeser, ya, geser ditranslasi tadi ya, ditambah gitu ya, diputar, dikali cos sinus gitu ya. Nah, itu banyak operasi matriks. Ditranspose, yang semula baris jadi kolom jadi baris. Cuman untuk penerapan di dasar pemrograman ini yang simpel saja ya, nambah saja. Sebenarnya ada juga kali ya, perkalian matriks. Masih ingat nggak perkalian matriks? Kalau A kali B bagaimana? Nah, coba dicari dulu ya. Ya itu kalau saya jelaskan enggak malam. Ya ini ya gampang saja yang nambah ya. Kalau nambah itu enak, nambah satu-satu gini. Kalau kali agak beda. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
tentang matrik dan operasi penambahan pada matrik. Ya, ini nanti saya share ya untuk kode notasi algoritmiknya untuk matrik dan array record. Jadi hari ini kita belajar dua ini ya, matrik dan array record. Nah, kemudian untuk minggu depan untuk teorinya responsi ya, responsi itu sama dengan ulangan. Jadi ulangannya boleh open book ya, nanti boleh open book, boleh kerjasama juga, tapi maksudnya kerjasama itu mikir bareng tapi nggak nyontek-contekan ya. Nah itu Iya, Pak. responsinya untuk minggu depan. Terus untuk praktek nanti ya mencoba mentranslasi notasi yang sudah kita bahas ini, matrik dan array record yang sudah kita bahas ini, nanti kita bahas di praktek. Kalau bisa kalian coba dulu di rumah ya, dicoba dulu di translasi ke bahasa C, dua ini ya, dua algoritma ini. Baik. Saya kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi untuk apa namanya? Oh ini jadi tugas kalian aja ya. Jadi tugasnya double ya. Jadi tugasnya kemarin tuh apa? Apa ya? Tugas praktek. Oh soal itu ya. Soal UTS dijadikan prosedur dan fungsi dengan menu. Nah itu soal tugasnya kemarin ya, tugas setelah UTS. Nah ini tugas yang kedua. Nah, jadi tugasnya ada dua ya. Tugas yang kedua untuk praktikum adalah menerjemahkan ini. Nah, jadi nanti sebelum masuk praktek ya harus sudah jadi. Begitu. Pak, mau tanya tadi yang dari soal UTS itu yang teori atau praktek ya? Praktek. UTS teori atau UTS praktek? Praktek, UTS praktek. UTS praktek ya. Kalau yang teori kemarin kan Oh iya, Pak. tugas teori ya. Kalau yang teori sudah jadi tugas teori. Oh, jadi yang dari soal UTS teori juga dibikin fungsi sama prosedur itu, Pak? Oh kan sudah dikumpulkan yang ditulis di folio itu kemarin minggu kemarin. Oh iya. Oke, Pak. Cuman memang belum saya bahas sih ya, lupa saya bahas. Nanti kalau ada, tapi nggak bisa dibahas ya karena besok sudah responsi. Ya dan nanti saya koreksi aja, saya kembalikan kalau ada yang salah. Pak, mau tanya absennya bagaimana, Pak? Oh iya, absennya nanti auto aja karena 150 manggili satu-satu capek juga ini ya. Udah auto Iya, Pak. semua aja lah. Itu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ini ada lagi yang mau tanyakan? Pak, mau tanya lagi. Ini nanti materinya di-share nggak, Pak? Iya, nanti yang dua notasi algoritma ini saya set di grup masing-masing. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama. Baik, saya kira cukup dulu ya. Cukup. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.